Saatnya mencoba menerima hidup yang penuh teka-teki. Namun, ketenangan itu pecah ketika suara pintu terbuka dari belakang. Tanpa perlu menoleh, Zara bisa menebak siapa yang datang. Aroma parfum khas itu, suara langkah kaki yang familiar. Mohan, mereka akhirnya bertemu di tempat yang selama ini menjadi tempat pelarian Zara. Sebuah pertemuan yang tertunda terlalu lama, penuh tanda tanya, penuh luka yang belum terjawab. Tak ada keraguan lagi, hari itu, mereka harus berbicara. Harus saling membuka rahasia yang selama ini disimpan rapat, bahkan dari diri mereka sendiri. Tahu, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tujuannya sederhana, membersihkan ruang latihan seperti biasanya, menyapu lantai yang dingin, membersihkan kaca besar yang menghadap ke cermin panjang, dan memastikan semua sepatu balet tersusun rapi di rak. Studio balet adalah satu-satunya tempat di mana Zara merasa bebas, damai, dan bisa berdamai dengan luka masa kecil yang tak pernah tuntas. Setelah pekerjaannya selesai, Zara mulai latihan menari balet. Ia mulai melatih gerakan demi gerakan. Sementara itu, jauh dari studio, Akila sedang sibuk menahan Fatah di rumahnya. Berbagai alasan ia lontarkan agar Fatah tetap tinggal lebih lama. Ia tahu, jika Fatah pergi, sesuatu yang besar bisa terjadi. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa hatinya gelisah, namun nalurinya menuntunnya untuk terus menahan Fatah di sana. Tapi waktu terus berjalan, dan Fatah, yang mulai merasa ada yang disembunyikan dari dirinya, akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Ia meninggalkan rumah Akila dan menuju ke studio balet. Di studio, Zara dan Mohan sedang larut dalam percakapan serius. Tak ada senyum, tak ada canda, hanya keheningan yang membungkus kata-kata berat yang meluncur perlahan. Dari Mohan, Zara akhirnya tahu kebenaran yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam hidupnya. Bahwa hidup Mohan selama ini adalah hidup dalam pelarian. Sejak kecil ia telah dipisahkan dari kedua orang tuanya, dan Dara pun mulai menyadari sesuatu. Potongan-potongan memori masa kecilnya, nama-nama yang samar, dan petunjuk-petunjuk yang ia abaikan selama ini, mulai bersatu dalam satu benang merah yang utuh. Ia bukan sekadar gadis biasa. Ia adalah Rose, nama kecil yang dulu kerap ia dengar dalam bisikan mimpi masa kecil. Dan Mohan, yang kini berdiri di depannya, adalah Arya Mohan Alvarik. Keduanya adalah keturunan langsung dari Alvarik, sebuah nama besar yang terhapus dari sejarah publik, namun hidup dalam bisik-bisik kekuasaan dan warisan tersembunyi. Mereka adalah pewaris sah dari harta kekayaan Alvarik, sebuah dinasti yang sengaja dihapuskan dari peredaran demi menghindari perebutan kekuasaan, konflik berdarah, dan ancaman dari dalam keluarga sendiri. Mereka menjadi saksi bahwa luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaknai. Dan Fatah, dengan segala kesalahpahamannya, adalah representasi dari hati yang masih belajar untuk memahami bahwa tidak semua yang kita lihat adalah kebenaran sejati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa identitas sejati kadang perlu waktu untuk ditemukan. Kebenaran tidak selalu muncul dengan cara yang kita inginkan, tapi ia akan muncul pada waktu yang tepat, ketika kita siap. Cinta tidak bisa tumbuh tanpa pengertian. Salah paham bisa menghancurkan hubungan. Namun pengertian dan komunikasi adalah jembatan yang bisa menyelamatkan apa yang hampir runtuh. Warisan terbesar bukanlah harta, tapi pemahaman diri. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada mengetahui siapa diri kita, dan mengapa kita dilahirkan dengan cara tertentu. Setiap orang punya luka yang tak terlihat. Seperti mata Mohan yang buram, begitu pula hati banyak manusia. Terluka tapi tetap mencoba melihat terang. Akhirnya, Zara dan Mohan tidak hanya menemukan identitas mereka, tapi juga menemukan kekuatan dalam kerapuhan. Dan Zara dan Mohan, dua nama yang sengaja dihilangkan dari catatan sejarah, kini dipertemukan kembali di tengah panggung balet yang sunyi. Namun takdir tidak membiarkan pertemuan ini berlangsung tenang terlalu lama. Pintu studio terbuka keras. Fatah muncul dengan wajah penuh pertanyaan dan nada emosional yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri di ambang pintu, tertegun melihat Zara dan Mohan tengah berbicara serius. Tak ada senyum di wajah mereka. Tapi bagi Fatah, yang hatinya sudah dipenuhi prasangka dan cemburu, pemandangan itu adalah pengkhianatan. Amarah, kecewa, dan rasa tak dipercaya membuncah dalam dirinya. Ia merasa seperti orang luar, seperti seseorang yang telah ditipu oleh mereka yang ia percayai. Ia tidak tahu bahwa yang baru saja ia saksikan adalah momen paling penting dalam hidup dua orang yang selama ini tidak pernah tahu siapa diri mereka sebenarnya. Fatah salah paham. Narasi ini adalah cermin dari banyak kisah manusia dalam kehidupan nyata. Bagaimana warisan, darah, dan identitas bisa menjadi misteri yang menyesakkan. Dalam kehidupan modern, kita
Kita sering melupakan bahwa siapa diri kita bukan hanya ditentukan oleh siapa orang tua kita atau warisan apa yang kita terima. Tapi lebih dalam dari itu, tentang bagaimana kita memahami diri sendiri dan bagaimana kita memaknai hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Zara dan Mohan menunjukkan bahwa kebenaran bisa menyakitkan, namun pada akhirnya menyelamatkan. Kita, walaupun kecewa, harus belajar melihat lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Sebuah kisah tentang kebenaran yang terlambat, tapi tidak pernah sia-sia. Kisah ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi para pendengar, khususnya remaja dan dewasa muda, untuk memahami pentingnya identitas, komunikasi, dan ketulusan dalam hubungan antar manusia. Pendidikan karakter melalui cerita seperti ini mampu menumbuhkan empati, kemampuan mendengar, serta dorongan untuk menyelami makna hidup yang lebih dalam daripada sekadar penampilan atau asumsi. Make a wish. Sementara itu di rumah terlihat Akila dan Harry begitu sangat bahagianya, apalagi ketika Akila melihat bintang jatuh. Happy birthday, Rose. Dimanapun kamu berada sekarang. Betapa hancurnya hati Fatah ketika melihat Zara dan Mohan berpelukan. Fatah pun langsung salah paham. Sementara itu terlihat Axel yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rose. Jadi semua dugaanmu itu benar. I swear to you, dead. Dan kalian bisa lihat ya Fatah yang emosi, Fatah pun langsung naik ke atas dan langsung menonjok-jok Mohan. Kawannya yang datang. Siapa Bu? Mohan. Kemudian terlihat Bu Anita yang begitu sangat kaget ketika mengetahui kalau ternyata Zara dan Mohan lagi ngobrol, lagi ketemuan. Jadi aku nggak pernah ada di kamu. You fool me. Jangan berani ngomong itu sama Sarah. Kemudian terlihat ya perkelahian terjadi antara Fatah dan Mohan. Di sini Fatah benar-benar geram banget sama Zara. Bukan orang yang harusnya Anda bercantikan. Ternyata rumah ini pemberian Fatah Fernandez. Kemudian terlihat Harry yang ketemuan sama Vania. Kemudian terlihat juga Pak Leon yang lagi marah sama Lydia karena Lydia berbohong. Cuma seseorang yang gak mau kehilangan dia. Tapi mereka sejak kapan? Dan benar-benar nelongso banget ya. Benar-benar Fatah ini broken heart. Patah hati banget ngeliatin Zara dan Mohan. Semoga belum terlambat. Dia berantem sama Mohan Kill. Kemudian terlihat Akila yang begitu sangat kaget mendapat kabar dari Zara kalau Fatah dan Mohan berantem. Sedang apa kamu di sini? Nemuin Zara ngobrol sama Mohan. Kemudian terlihat Bu Anita yang mau menuju ke studio balet, tetapi ternyata dia melihat Fatah duduk di tangga. Bu Anita kaget melihat Fatah terluka. Kalau dia cinta sama lu, dia bakal terima semua cinta lu. Lu punya hak buat diri sendiri. Kemudian di akhir trailer kalian bisa melihat Mohan dan Zara duduk berdua. Kalau Fatah memang mencintai Zara, maka dia akan menerima Zara apa adanya. Kalau masalah Fatah dan Dewi liatin Akila, setiap hari juga boleh. Masalah Akila happy. Dan benar-benar pasangan gemes ya Akila dan juga Harry. Harry seneng banget tiap hari maulah OTW-in hati Akila. Iya. Dan betapa kagetnya Zara ketika mendengar Mohan memanggilnya dengan sebutan Rose.